Cerita dimulai dengan seorang penumpang pesawat bernama Jeremy yang berbicara ke dalam video yang direkam. Jika Anda menonton ini, ketahuilah bahwa kami berjuang hingga akhir. Kamu harus percaya padaku. Ini nyata. Jika apapun yang ada di pesawat ini sampai ke darat, lalu adegan bergeser ke sebelum Jeremy naik pesawat. Penumpang yang sama dengannya di penerbangan yang sama adalah seorang gadis bernama Chloe. Video yang diambilnya lewat ponsel sedang ditinjau di dalam laboratorium sains. Dia juga merekam video di dalam pesawat. Rekaman serupa dari penumpang lain juga diperlihatkan kepada mereka. Sesuatu terjadi di penerbangan ini dan semua video ini disimpan sebagai bukti. Di dalam pesawat, Jeremy duduk di sebelah seorang pria tua. Seorang gadis bernama Chin membungkus kepalanya dengan kertas timah karena takut akan radiasi kosmik di atas sana. Teman-temannya mengolok-oloknya karena hal itu. Setelah lepas landas, Chloe menuju ke kamar mandi. Tetapi pria tua itu sambil terbatuk-batuk menyelinap masuk tepat sebelum dia. Kamar mandi lainnya rusak, jadi Chloe berjalan ke kamar mandi kelas 1. Seorang penumpang kelas 1 bernama Darren menghalanginya. Dia memanggil pramugari Emma dan bersikeras bahwa dia telah membayar mahal untuk tempat duduknya. Dan bahwa hanya karena dia masih anak-anak bukan berarti dia berhak melakukan itu. Chloe kembali ke kamar mandi belakang. Tetapi pria tua itu masih belum keluar. Emma mendudukannya di dekat situ, dan di sana Chloe bertemu Jeremy. Chloe cerdas dan sangat pintar. Keduanya mendengar lelaki tua itu batuk. Pramugari mengetuk pintu toilet. Untuk waktu yang lama tidak ada jawaban. Akhirnya lelaki tua itu keluar. "Aku kepanasan sekali," katanya meminta aspirin. Karena kesal dengan batuk-batuk itu, Jeremy pindah tempat duduk. Di dekat situ, seorang wanita bernama Lauren memperhatikan kondisi pria tua itu. Pria tua itu menatap keluar jendela. Sesuatu bergerak mendekati pesawat. Begitu melihatnya, dia langsung berteriak, "Kita semua akan mati di sini. Ini tidak aman." Ketika seorang anak laki-laki bernama Taylor menyuruhnya duduk, lelaki tua itu menyerangnya. Para penumpang mulai merekam. Pria tua itu mulai menggedor-gedor pintu kokpit. Lauren bergegas menghampirinya dan menariknya menjauh. Dia berlari menuju pintu pesawat. Darah mengalir dari mulutnya. Dia terjatuh ke lantai. Pramugari menghubungi kokpit untuk melaporkan situasi tersebut. Jeremy membimbing Emma tentang apa yang harus dilakukan karena dia hampir menjadi dokter. Orang tua itu tidak bernapas. Jeremy menekan dadanya berulang kali. Orang tua itu meninggal. Ternyata Lauren adalah seorang marshal penerbangan. Dia memberitahu mereka bahwa mereka sudah lebih dari setengah perjalanan menuju tujuan mereka dan bahwa ATC akan menginstruksikan kapten untuk melanjutkan perjalanan. Namun di luar cuaca berubah. Di ruang kargo, setiap anjing mulai menggonggong dengan liar, cukup keras sehingga penumpang di atas dapat mendengarnya. Di kompartemen bisnis, ekor anjing lain melolong. Kopilot turun untuk memeriksa. Begitu dia berbicara, semua anjing langsung terdiam. Di bagian atas, Jeremy melihat kilat warna-warni berkelap-kelip di antara awan di luar jendelanya. Dia menceritakan hal itu kepada Emma. Melihat kondisinya, Emma bertanya apakah dia sakit kepala. Mereka menyuruh Jeremy untuk mencoba tidur. Namun tepat saat itu, terdengar dari dalam kabin, sakit kepala Chloe pun mulai kambuh. Lauren bertanya padanya apakah sakit kepala ini dimulai setelah naik pesawat. Dia juga menanyakan Jeremy tentang lampu-lampu itu. "Aku juga melihat lampu-lampu itu," kata Chloe. Jeremy memperhatikan darah menetes dari telinga Chloe. Emma melihat bahwa Jeremy juga berdarah. Dia memberitahu semua penumpang bahwa siapapun yang merasa sakit harus menekan tombol pramugari. Sebagian besar dari mereka menekannya. Mereka memberitahu kapten yang kemudian memutuskan untuk mengalihkan rute dengan asumsi mereka sedang menghadapi wabah. Begitu Darren mendengar tentang pengalihan rute itu, dia langsung marah besar. Dia tidak ingin terlambat. Tepat saat itu, sebuah suara terdengar dari headphone berkabel milik semua orang. Itu adalah gangguan listrik. Lauren menyuruh Darren untuk tenang. Saat itulah dia memperhatikan matanya. Semacam infeksi juga telah menyebar di sana. Tepat saat itu cahaya merah muda terang melesat melewati bagian depan pesawat. Sang kapten menyaksikan benda itu terbang tepat di depan mereka. Dia bertanya kepada ATC apakah ada latihan militer malam ini. Tetapi giliran kerja petugas tersebut akan segera berakhir. "Akan saya periksa," katanya. "Petugas selanjutnya akan menghubungi Anda kembali." Lalu Jeremy melihat cahaya lain di luar jendelanya. "Mereka mendekati kami," katanya. "Ada sesuatu di atas sini." Namun yang lain mulai berpikir dia gila. Emma meminta agar dia duduk dengan tenang. Tepat saat itu, para pilot mengetahui bahwa ada uji coba militer yang dilakukan malam ini di jalur penerbangan mereka. Dan sekarang Darren bangkit lagi, menuntut untuk berbicara dengan pilot. "Saya telah diserang."
Lauren melangkah masuk dan mengarahkan taser ke arahnya. Dia menyetrumnya dengan alat kejut listrik. Kemudian para pilot mengetahui bahwa uji coba militer dibatalkan karena mereka membutuhkan turbulensi dan malam ini terlalu tenang. Tiba-tiba awan berkumpul di sekeliling pesawat. Pesawat mulai menyimpang dari jalur. Sistem mereka mulai mengalami gangguan. Pilot itu memberitahu Emma bahwa badai kategori 5 sedang terbentuk di depan mereka, jadi kita akan segera mendarat. Namun sekarang mereka tidak bisa berkomunikasi dengan ATC. Sistem kelistrikannya mengalami kerusakan. Jadi, co-pilot kembali turun untuk memeriksa pemutus sirkuit. Dan di sana, anjing-anjing yang melolong melihatnya dan kembali terdiam. Sementara itu, Darren meminta wanita yang duduk di sebelahnya untuk melepaskan ikatannya karena mereka berdua belum terinfeksi. Kemudian terungkap bahwa para pilot telah menghilang dari kokpit. Lauren memberitahu pramugari bahwa para pilot tidak merespons. Aku harus pergi dan memeriksa, tapi Darren kembali menghalangi jalannya. Anda terinfeksi, jangan datang ke sini. Beberapa penumpang kelas 1 lainnya mendukungnya. Tetapi ternyata mereka juga terinfeksi. Karena ketakutan, Darren mengunci diri di dalam kamar mandi. Sementara itu, ATC menerima informasi bahwa ada 2 pesawat lagi yang hilang dari radar dan kontak radio. Sekarang, Emma juga bisa melihat lampu-lampu warna-warni itu. Api berkobar di sekeliling pesawat. Chloe menyaksikan petir menyambar pesawat. Dan untuk beberapa saat, gravitasi di dalam pesawat menghilang sepenuhnya. Semuanya mulai melayang. Lalu gravitasi kembali. Semua orang mengira mereka sudah mendarat. Namun di luar ada sesuatu yang masih belum beres. Baik pramugari maupun marshal udara tidak tahu di mana mereka berada. Ini adalah zona karantina, lokasi rahasia. Chin bilang dia terkena penyakit menular dan mereka tidak ingin kita menyebarkannya. Dia bertanya kepada Lauren, apakah FAA sekarang akan mengarang cerita kecelakaan pesawat untuk diceritakan kepada semua orang. Salah satu kejadian di mana pesawat jatuh dan tidak ada yang selamat. Kata-katanya menakutkan semua orang. Lauren mengarahkan alat kejut listrik ke arahnya dan menyuruhnya untuk tenang. Saya seorang petugas keamanan penerbangan federal, katanya. Namun saat itu juga mereka mendengar suara melengking yang aneh. Suara itu berasal dari alat pacu jantung pria tua itu. Jeremy mengatakan dia tidak sakit. Tak satu pun dari mereka, suatu frekuensi tertentu mengganggu impuls listrik. Kekuatannya cukup untuk menyebabkan sakit kepala, pecahnya pembuluh darah di mata, dan selaput lendir mereka. Itulah mengapa komunikasi penerbangan juga tidak berfungsi. Dia mengulangi bahwa mereka tidak sakit. Dia menulis tidak sakit di atas kertas. Semua penumpang menempelkannya di jendela mereka agar pihak berwenang di luar dapat membacanya. Namun kemudian terdengar suara-suara dari atas pesawat, seolah-olah seseorang sedang berjalan di atas atap. Lalu mereka melihat makhluk besar di luar mencoba mendobrak pintu pesawat. Sebuah bola cahaya melewati bagian dalam bidang tersebut. Dudukan toilet Darren terbuka sendiri. Sesuatu muncul dari situ dan menempel di wajahnya. Darren terhuyung-huyung keluar dari kamar mandi. Dia menarik Taylor dari pintu dan membukanya. Dan dari dalam kepulan asap di luar, sesuatu menyerang Taylor. Semua orang bergegas mengenakan masker untuk menghindari asap yang berdatangan. Di tengah kekacauan, Ibu Chloe pingsan. Kemudian, makhluk asing dengan banyak tentakel memaksa masuk ke dalam pesawat. Satu persatu, ia mulai membunuh semua orang. Lauren menembaknya, tetapi sebuah perisai menghentikan setiap peluru. Emma mencoba menerobos masuk ke kompartemen kargo. Makhluk itu membunuh semua orang. Hanya sedikit orang yang berhasil selamat dan mencapai kompartemen di bawah kabin. Dan saat Jeremy sedang turun, lelaki tua itu hidup kembali di hadapannya. Mereka menyalakan ventilasi untuk mengeluarkan gas dari ruangan ini. Lauren sudah tidak punya majalah lagi. Tepat saat itu, Jeremy mendengar kode akses diketik dari atas. Tetapi Brad meraih pintu sebelum pintu itu terbuka. Jeremy mengikatnya rapat-rapat dengan ikat pinggangnya. Tetapi satu makhluk kecil sudah berhasil masuk ke dalam. Mereka mencoba mencarinya dengan senter mereka. Makhluk itu langsung masuk ke mulut Lauren. Lauren terjatuh ke lantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jeremy memeriksa denyut nadinya. Lalu Lauren menembak dalam posisi tegak. Dia bisa mendengar suara mereka di dalam kepalanya. Dia memuntahkan makhluk kecil itu yang mulai merayap ke sana kemari. Tepat saat itu, sabuknya mengendur. Semua orang berlari, tetapi Lauren meraih Brad dan menyeretnya kembali. Jadi Brad mengorbankan dirinya, tetapi tentakel makhluk itu juga menjangkau ke kompartemen sebelah. Jeremy dengan cepat menyumpal sebuah kontainer kargo di ambang pintu dan menguncinya di tempatnya. Sekarang mungkin ia tidak akan bisa masuk ke dalam.
Namun, anjing-anjing di kompartemen kargo menggeram kepada mereka karena mereka bukan anjing lagi. Mereka menyadari bahwa alien-alien ini mengambil alih diri mereka dengan masuk ke dalam tubuh mereka. Jadi mereka harus menemukan jalan keluar dari sini. Jeremy membuka pintu kompartemen kargo dan di situ menjadi jelas bahwa mereka sama sekali tidak pernah mendarat. Pesawat mereka melayang di udara. Mereka mulai menggeledah kargo untuk mencari barang berguna. Jeremy ingat bahwa kelompok Chen sedang membicarakan parasut terjun payung mereka. Jadi Asher mulai mencongkel kotak itu dengan kapak. Tapi Jeremy menghentikannya marah. Biarkan dia sendiri. Di dalam kotak ini terdapat peti mati istri Jeremy yang telah meninggal. Dia memberitahu mereka bahwa mereka sedang berkemah di tempat wanita itu terjatuh dan mengalami robekan pada arteri femoralisnya. Saat ia kembali, istrinya telah meninggal dunia. Lalu mereka menemukan parasut, tapi hanya ada 3. Jeremy menyuruh mereka membawa Chloe keluar dengan satu tandu dan mengatakan dia akan tinggal di belakang. Tidak, ini tidak adil, kata Chloe. Namun Jeremy mengatakan padanya bahwa tidak apa-apa. Dia berjanji pada Chloe bahwa dia akan menemukan jalan keluarnya. Dia meminta semua orang untuk membuka kunci ponsel mereka agar bukti dapat digunakan. Mereka akan memasukkannya ke dalam satu bungkusan dan melemparkannya bersama-sama. Setiap orang merekam video sehingga siapapun yang menemukan mereka akan tahu bahwa mereka telah sampai di tanah. Dan di sini Jeremy merekam pesan yang kita lihat di awal cerita. Namun kemudian Chloe mendengar suara ibunya dari atas. Dia memanggil Chloe. Chloe membuka pintu dan tentakel alien berhamburan masuk. Ia mulai menyeret yang lain ke atas. Hanya Emma yang berhasil melompat bebas. Jeremy memanjat masuk ke dalam kontainer kargo. Jadi Emma yang tiba-tiba jatuh dari udara berhenti. Dia mendongak dan melihat sebuah kapal alien menempel pada pesawat mereka, menariknya kembali. Tetapi paket telepon jatuh ke tanah dan sinyal SOS aktif. Di dalam pesawat, makhluk-makhluk kecil itu merayap masuk ke dalam tubuh penumpang dan orang-orang mulai hidup kembali. Satu makhluk juga masuk ke dalam peti mati istri Jeremy. Jeremy memanjat keluar dari kontainer. Dia bergerak maju dengan kapak, tetapi kemudian dia mendengar suara istrinya di belakangnya. "Tetaplah bersamaku," katanya. "Kamu bukan dia," kata Jeremy, namun melihatnya membuat dia menjadi emosional. Jeremy menghentikan tangan istrinya saat tangan itu terulur ke arahnya. Istrinya juga mencoba menularinya. Kita tak bisa dihentikan," katanya. Mereka sudah sampai di bumi. Mereka tiba di bumi setiap menit dan manusia tidak akan pernah tahu mereka datang sampai mereka siap. Mereka di sini untuk mengambil alih dunia manusia, satu tubuh demi satu tubuh. Tepat saat itu, penerbangan Jeremy menghubungi ATC dan melaporkan bahwa masalah kesehatan telah teratasi. "Kami hanya memiliki beberapa masalah mekanis. Pilot penerbangan juga berada di bawah kendali alien." Jeremy naik ke kabin. Dia berjalan ke tengah-tengah semua orang, kapak di tangan. Mereka semua menatapnya. Chen dan Brad juga ada di sini. Chloe dan ibunya juga. Tetapi setiap orang dari mereka berada di bawah kendali alien. Mereka semua bertindak seolah-olah Jeremy adalah orang gila. Lauren mengarahkan taser ke arahnya. Jadi Jeremy menodongkan kapak ke tenggorokan Emma dan menyuruh mereka untuk mundur. Ia langsung menyerbu ke kokpit dan membunuh para pilot. Tetapi para pilot telah mengirimkan kode pembajakan ke ATC. Jeremy menjatuhkan pesawat. Dia akan menabrakkan pesawat itu sehingga alien-alien ini tidak dapat mencapai bumi, masih hidup. Namun sistem pendaratan otomatis pesawat menstabilkannya. Melihat ini, Jeremy hancur. Pesawat mendarat dengan selamat. Pasukan komando menyerbu masuk dan menangkap Jeremy. Dia terus mencoba berbicara, tetapi tidak ada yang mempercayai sepatah kata pun yang dia ucapkan. Dan begitu saja, alien mencapai bumi dengan nyaman menyamar sebagai manusia. Dan dengan itu, cerita ini berakhir. Bagaimana menurut Anda penjelasan ini? Pastikan untuk memberitahu kami di kolom komentar dan jangan lupa untuk menyukai video dan berlangganan ke saluran kami.